Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin presentasi hasil kerja kami. Berjudul bahan pengkarbonasi. Nama-nama kelompok. Fatma Ulfa Rahmi, Helmi Della Eka Putri, Nurul Fauka Nuri, Putri Aisyah Siti Musfirah. Pengertian bahan pengkarbonasi. Bahan pengkarbonasi merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk membentuk karbonasi di dalam bahan pangan. Bahan pengkarbonasi merupakan bahan tambahan pangan yang tercantum di dalam Permenkes nomor 33 tahun 2012. Karbonasi terjadi bila karbon dioksida larut dalam air. Selanjutnya akan dibacakan oleh Della Helmi. Fungsi bahan pengkarbonasi. Bahan pengkarbonasi yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan banyak digunakan pada minuman. Bahan pengkarbonasi yang terdapat di dalam minuman berkarbonasi hanya berfungsi untuk menimbulkan rasa segar ketika seseorang meminumnya. Karbon dioksida yang terdapat di dalam minuman berkarbonasi juga berfungsi sebagai gas pada kemasan. Jenis dan sumber bahan pengkarbonasi. Bahan pengkarbonasi yang biasa digunakan sebagai bahan tambahan pangan bersumber dari karbon dioksida yang dilarutkan di dalam air. Jenis bahan pengkarbonasi menurut Permenkes nomor 33 tahun 2012 hanya ada satu jenis yang dibolehkan sebagai bahan tambahan pangan, yaitu berasal dari karbon dioksida. Sifat dan karakteristik bahan perkarbonasi. Karakteristik, memiliki sensasi ketika dibuka menimbulkan bunyi seperti meletup yang menandai lepasnya karbon dioksida ke udara. 2. Minuman berkarbonasi ketika dikocok akan mengeluarkan gelembung. Sifat, minuman berkarbonasi akan menimbulkan rasa menggigit ketika diminum saat karbon dioksidanya masih ada. Karakteristik, ketika dituang minuman berkarbonasi akan mengeluarkan gelembung yang mendesis. Batas penggunaan dan nilai ADI, bahan perkarbonasi. Batas maksimum penggunaan bahan pangan adalah jumlah maksimum bahan tambahan pangan yang diizinkan terdapat pada pangan. Asupan harian yang dapat diterima. ADI adalah jumlah maksimum bahan tambahan pangan dan miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi perharinya selama hidup, tanpa menimbulkan kerugian terhadap kesehatan. Batas penggunaan bahan perkarbonasi sama dengan batas maksimum cara produksi pangan yang baik, atau CPPB. Contoh perhitungan nilai ADI. ADI 3 mg per kilogram berat badan. Artinya adalah untuk orang dengan berat badan 50 kg, asupan harian yang dapat diterima orang tersebut adalah 150 mg, atau 3 mg kali 50 gram berat badan. Mekanisme bahan pengkarbonasi di dalam tubuh. Bahan pengkarbonasi yang terdapat di dalam minuman berkarbonasi akan berfungsi sebagai minuman pengegar. Minuman ini akan menimbulkan rasa segar dan melepas dahaga saat kita meminumnya. Minuman ini memberikan efek rasa segar pada tenggorokan dengan mekanisme yang sederhana. Saat kita meminumnya, maka kita akan langsung merasakan kesegaran di tenggorokan. Kontroversi bahan pengkarbonasi. Bahan pengkarbonasi yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sangat banyak mendapat kontroversi di kalangan masyarakat. Hal ini karena sumber dari bahan pengkarbonasi ini yang berupa karbon dioksida. Orang-orang menganggap karbon dioksida yang dijadikan sebagai bahan tambahan pangan kesehatan. Padahal yang seharusnya dikhawatirkan dari bahan pangan adalah kandungan kalori yang terdapat
di dalam, bukan malah karbon dioksidanya, karena karbon dioksida sudah diizinkan sebagai bahan tambahan pangan dan aman bagi tubuh menurut JESFA. Bahaya bahan pengkarbonasi. 1. Dapat menyebabkan penurunan kesehatan tulang dan penyakit persendian. Penyebab dari kerusakan tulang itu adalah asam fosfat yang terkandung di dalam minuman yang bersoda tersebut. Yang kedua, kerusakan pada gigi. Kerusakan pada gigi disebabkan adanya asam dan gula yang terkandung pada minuman bersoda. Yang ketiga, meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Dan keempat, meningkatkan asam lambung. Contoh bahan pengkarbonasi. Kefir merupakan produk dari olahan susu hasil fermentasi yang di dalamnya terkandung karbon dioksida. Kefir difermentasi dari ragi dan bakteri yang secara alami sudah ada di dalam biji-bijian. Kefir merupakan salah satu minuman yang berkarbonasi yang memiliki nutrisi penting berupa karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan beberapa komponen nutrasetika. Bahan pengkarbonasi yang terdapat di dalam kefir yaitu jenis karbon dioksida. Sehingga ketika kita meminum kefir akan ada sensasi seperti gas-gas atau bersoda. Sekian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.